Good morning and welcome back to Football Morning Show. Tentunya masih bersama gue Hanif Tamrin yang tetap setia menemani aktivitas pagi kalian setiap jam 7 pagi. Dan kalian harus mengawali pagi hari ini dengan semangat, my friend. Karena apa? Karena ini adalah 8 hari menuju Subathon kita kick off di Inggris ya. Dan ada banyak sekali kabar gembira yang ingin gue sampaikan kepada kalian. Pertama, gue akan teaser sedikit. Akan ada 6 pertandingan yang akan kita cover secara langsung dari dalam stadion. Diawali di tanggal 12 September, Everton melawan Aston Villa. Dilanjut di tanggal 13 September, itu ada Derby Manchester, 13-nya di Inggris, 14-nya di Indonesia gitu. Kemudian lanjut ke tanggal 17 September dulu, itu Liga Champions, Liverpool melawan Atletico Madrid, my friend. Dan di tanggal 21 September ada pertandingan antara Manchester United melawan Chelsea. Lanjut tanggal 22 September tentunya juga ada Arsenal ketemu Manchester City. Dan ditutup dengan tanggal 27 Desember itu adalah Brentford menghadapi Manchester United. Itu ada 6 pertandingan yang akan kita cover langsung dalam stadion. Dan gue udah bisa mengkonfirmasi pemain yang akan kita wawancara itu adalah pemain Liverpool yang sekarang sedang aktif dan lagi gacor-gacornya. Itu dia. Ya, itu di minggu pertama akan ada pemain Liverpool. Nanti kita akan sampaikan lagi di minggu kedua itu pemain siapa yang akan kita interview. Itu adalah beberapa bocoran H-8 menuju Subathon Inggris. Jadi kalian jangan lelah untuk mensupport dengan subscribe biar kita langsung ada Subathon berikutnya yang akan gue sampaikan kepada kalian apa kurang lebih rencana-rencana. Dan gue ingin shout out dulu tentunya untuk pendengar dan penonton setia kita. Itu ada engineering restoran. Ternyata restoran juga butuh engineer, my friend. Entah itu untuk mungkin benerin kipas atau jalur-jalur pembuangan atau apalah ya. Dan juga ada peternak ikan koi. Nah, ini kalau nanti gue ada keinginan untuk ya, my friend, bikin kolam, tolonglah kau support dengan ikan-ikan koi yang cute gitu ya. Kemudian juga tentunya tukang bangunan yang lagi masang bata, ini spesifik, dia dengerin gue lagi masang bata. Dan terakhir tentunya ada kawan-kawan kita yang merupakan pahlawan devisa, itu adalah TKI yang berada di berbagai macam negara, mau gitu Saudi maupun juga ada di Taiwan kebanyakan yang nonton kita. Oke, kalau kalian mau tahu apa aja menunya hari ini kita mau bahas apa, langsung aja cek di deskripsi karena itu sudah ada timestamp ya, komen-komennya di situ udah ada timestamp, akan ada membahas apa di menit berapa. Silakan dengan senang hati. Oke, kita akan buka dulu dari recap kemarin dengan dikonfirmasi transfer Alexander Isak ke Liverpool itu resmi membatalkan seluruh rekor-rekor transfer termahal di Britania Raya. Kalau gitu kita recap dulu dari 25 tahun terakhir. Seperti apa rekor-rekor yang sudah tersaji di Premier League ya, my friend. Nah, kita mulai. Ini kita cap dulu ya, 25 tahun terakhir. Kalau nggak panjang nih barang nih, gitu kan. 25 tahun terakhir, apa saja transfer-transfer termahal yang terus-menerus dipatahkan oleh pemain siapa. Kita mulai di 2000. Itu West Ham menjual Rio Ferdinand ke Leeds United dengan mahar 18 juta pound. Itu termahal pada saat itu. Lanjut, Ruud van Nistelrooy dari PSV ke Manchester United 19 juta pound. Lanjut lagi di tahun 2001 ada Juan Sebastian Veron dari Lazio ke Man United. Lagi-lagi Man United 28,1 juta ya di tahun 2001. Lanjut Rio Ferdinand lagi. Ini kawan kita 2 kali nih memecahkan transfer termahal nih ya. Di tahun 2002 dari Leeds United ke Man United dengan mahar hampir 30 juta pound. Dan akhirnya 2006 Roman Abramovich itu menunjukkan taring dan pundi-pundi uangnya dari Milan ke Chelsea dengan mahar 30 juta pound sterling. Dan era baru dimulai pada saat itu ya. Ini eranya Taksin nih masih nih. 2008 itu adalah Robinho, itu Real Madrid ke Manchester City dengan 32 juta pound. Lanjut di tahun 2011 Liverpool harus kehilangan Fernando Torres ya, yang dibajak oleh Chelsea dengan mahar 50 juta pound. Dan akhirnya Angel Di Maria kembali itu memecahkan rekor dari Real Madrid ke Manchester United. Lagi-lagi MU nih ya, di tahun 2014 dengan mahar 59,7 juta pound. Lanjut ke 2016, ini adalah pemain kesayangan gua, Paul Pogba, yang pindah ke MU dengan nilai 89 juta pound sterling. Dan tentunya di tahun 2021 ada Lord Chapman Jack Grealish yang akhirnya pemain pertama yang menembus bracket 100 juta pound.
Dan era Todd Boehly dimulai 2023, dia langsung semua dibeli sama dia. Enzo Fernandez dihadirkan dengan mahar 106 juta pound sterling di tahun 2023. Dan terakhir, tentunya yang teranyar, Liverpool mematahkan semua rekor yang pernah ada dengan mengkonfirmasi Alexander Isak ya di angka 130 juta pound. 5 juta poundnya itu solidarity payment ya. Dan kalau kita runut, siapa sih tim-tim yang paling sering memecahkan rekor ini, yang paling banyak uangnya? Tentunya tidak lain dan tidak bukan kawan kita, tim dengan fans terbanyak di seluruh alam semesta ini, Manchester United, dengan 7 kali kawan kita sudah memecahkan rekor ya. Ini memang kontribusinya banyak di era Sir Alex Ferguson gitu, dan beberapa memang udah ada di yang baru kayak Pogba ya, Di Maria gitu ya. Tapi mostly memang ketika mereka lagi jaya-jayanya gitu kan, semua pemain terbaik beli gitu ya. Semua tim atau pemain terbaik yang ada di Inggris pasti pengennya ke Manchester United pada saat itu. Nah, ini mulai bergeser dan akhirnya beberapa nama-nama baru muncul dengan kekuatan finansial yang tentunya juga baru. Dari 8 tim yang pernah memecahkan rekor transfer ini, hanya 2 yang belum pernah mencicipi menjuarai Liga Inggris. Itu adalah Leeds United dan Newcastle United ya. Jadi ini adalah list yang diambil sejak Liga Inggris ini berganti nama menjadi Premier League. Berarti itu dimulai sejak tahun 1992. Itu dia my friend. Banyak yang meminta untuk direcap, bang tolong bang gimana nih rekor-rekor selama ini. Nah itu udah kita sajikan dan kita breakdown sampai ke level tim mana aja yang sering untuk bisa memecahkan itu buat kalian. Dan sekarang gue ingin membahas satu topik. Ternyata selain transfer-transfer yang berhasil di deadline day, banyak rekor-rekor baru yang tercipta, ada juga transfer-transfer yang gagal my friend. Ini tidak banyak yang tahu. Jadi ini akan kita bahas gitu, karena mungkin kawan-kawan kita belum semuanya tahu ya. Ada beberapa negosiasi yang akhirnya tidak bisa get over the line karena satu dan lain hal. Kita mulai dulu dari Manchester United ya. Ternyata faktanya dilansir oleh Mail Online, di deadline day beberapa jam menjelang penutupan bursa transfer, Manchester United lewat Jason Wilcox itu berupaya untuk mendatangkan ya Stiller ya. Angelo Stiller ini adalah Jerman international ya. Ini pemain yang masih muda membela Stuttgart, berposisi gelandang bertahan dan memiliki prospek yang luar biasa. Ya, ini adalah alternatif pertama yang mereka regard sebagai profile apabila memang kemarin Baleba tidak jadi. Nah, sebelum jendela ditutup, United berupaya melemparkan penawaran. Ya, namun sayangnya ini tidak bisa diselesaikan. Ada beberapa faktor. Nomor 1 itu adalah harga ya. Jadi United mencoba menawarkan antara 40 sampai 50 juta pound sterling untuk Stiller ke Stuttgart yang belum dirasa pas untuk sisi harga, dan juga faktor belum adanya replacement karena waktu yang sudah mepet membuat akhirnya Stuttgart ini hesitant atau ragu-ragu. Nah, ini juga disandwich dengan sang pemain yang memiliki concern karena tahun depan itu Piala Dunia. Dia takut ini bisa perubahan ini bisa memicu mempengaruhi kansnya dia untuk bisa mendapatkan satu tempat ke skuad Piala Dunia Jerman di 2026. Dan Stiller ini sempat direkomendasikan dengan sangat ini oleh Cruz untuk bisa dibeli oleh Real Madrid. Jadi ini memang salah satu pemain yang the next big thing yang tim-tim Eropa sedang memonitor, dan ini sangat disayangkan United tidak bisa mewujudkan transfer ini karena memang apabila terjadi ya mungkin menurut gua duet dia dengan Kobbie Mainoo rasa-rasanya lebih cocok untuk skema 3-4-3 gitu, dan ya namanya tidak ada yang sempurna ya. Kemarin aja Liverpool harusnya Gehi juga ada yang gagal gitu. Jadi itu adalah dinamika dari seperti apa proses negosiasi yang berjalan untuk memperkuat tim-tim yang kalian sayangi. Dan tidak hanya Manchester United, tapi juga ada Chelsea. Nah,
ini Chelsea itu memberikan penawaran sebesar 34,8 juta pound untuk Fermin Lopez menjelang deadline penutupan ke Barcelona. Nah, kita bahas ini udah sering. Kemarin dari review-review 3 pertandingan awal kita semua bilang kalau permainan Chelsea dari open play itu masih memiliki kekurangan. Ketika Cole Palmer nggak main, sayapnya buntu, pemain tim yang dihadapin lebih bertahan, tidak ada sosok yang bisa jadi punya playmaking capability untuk buka nih pertahanan-pertahanan yang memang cukup dalam gitu. Dan Fermin Lopez dirasa adalah profil yang cocok untuk bisa diconsider oleh Chelsea karena mereka akhirnya ditikung oleh Spurs untuk tanda tangan Xavi Simons. Nah, permasalahannya angka yang ditawarkan oleh Chelsea itu dianggap sebuah penghinaan oleh Barcelona. Dia bilang, kawan, ini bahkan tidak cukup untuk membuat saya merespon penawaran ini. Dia bilang gitu. Jadi bener-bener nggak direspon. Jadi dalam artian nggak dijawab, ya intinya lu menghina gua lah kalau lu nawarnya cuma segini, kurang lebih gitu. Dan ya ini juga bagian dari strategi yang diterapkan oleh Todd Boehly CS untuk mungkin ya mulai dari segini dulu, nanti pelan-pelan naik, nanti ada markanya yang dimana kurang lebih kita bisa ketemu di tengah. Dan Sporting Director Barcelona Deco menganggap tawaran The Blues ini quote unquote memalukan dan memberi opsi pada Fermin Lopez ya, kalau dia ingin pindah Barca bisa mengubah pendapatnya, kurang lebih seperti itu. Dan Fermin Lopez belum ingin juga untuk pindah, dalam artian kalau memang misalnya dia pengen pindah ya pasti dia akan formally request transfer. Dan Hansi Flick juga sebenarnya cukup puas dengan penampilan Fermin Lopez setiap kali dia diberikan kesempatan menit bermain sebagai pemain pengganti maupun sebagai starting 11 ya. Kurang lebih seperti itu. Dan sekarang kita akan coba mengidentifikasi, ada sedikit analisa tentang kenapa Arsenal kesulitan menjual pemain ya. Belinya mah udah bagus nih, tapi outgoingsnya itu agak sedikit question mark ya. Kita mulai dulu dari 3 musim terakhir, berapa banyak Arsenal bisa mendapatkan uang dari penjualan pemain ya. Semua tim kan menjual nih ya. Semua tim menjual. Tapi Arsenal secara value dan potensi revenue itu paling sedikit gitu. Kita mulai dari Chelsea yang ya kita semua tahu jago jualannya gitu, karena ada beberapa faktor yang nanti kan kita coba analisa. Lanjutkan dengan Manchester City yang udah merikup 400 juta, Chelsea 728 juta. Kemudian dilanjutkan dengan Liverpool 334 juta dan terakhir Arsenal dari posisi terakhir 152 juta. Berarti kalau di breakdown setiap window, setiap tahun dia cuma bisa jual 50 juta in average dari semua pemain-pemain yang masuk dalam kategori surplus of requirements. Nah, ketika gue coba analisa, ada satu wawancara dengan agen pemain yang menolak untuk disampaikan namanya, anonymous, ini dilansir oleh Mail Online juga, yang memberikan pendapatnya tentang kenapa sih Arsenal itu susah banget jual pemain. Karena kan sampahnya banyak nih gitu ya, surplus requirements-nya banyak. Ya kita ngomongin Sami Lokonga, kita ngomongin Fabio Vieira, kita ngomongin Reiss Nelson, kita ngomongin Jakub Kiwior, macam-macam lah, Zinchenko gitu. Nah, gue coba breakdown dari 3 faktor yang membuat Arsenal kesulitan untuk bisa menjual pemain dengan mendapatkan potensi revenue tertinggi. Nomor 1, pemain yang dijual ini bukanlah pemain level international player. Jadi dia bukanlah pemain andalan di timnasnya gitu. Karena the moment lu membela timnas dan lu jadi pemain inti di timnas, itu value transfer lu tuh naik signifikan. Kita semua tahu lah sama seluruh pemain diaspora kita ya, itu naiknya signifikan. Atau pemain-pemain pun di Eropa yang tadinya belum debut untuk timnas tiba-tiba debut. Contoh kecil Kobbie Mainoo ya, itu tiba-tiba naik value-nya gitu ketika diberikan debut kesempatan untuk tampil bersama timnas Inggris. Nah, rata-rata pemain surplus requirements-nya Arsenal ini itu bukanlah pemain andalan di timnasnya. Ya kita semua tahu kayak Reiss Nelson nggak dipanggil, Kiwior ya so-so lah gitu, Fabio Vieira bahkan di Portugal belum pernah kan,
senior belum pernah gitu, dan dia harus menggeser banyak banget nama-nama. Ya elah, Joao Neves ya. Kita baru ngomong Joao Neves nih yang baru teenager, belum yang senior ya gitu. Jadi ya dibanding Palinnya aja dia belum bisa bersaing nih. Palinnya bahkan nggak inti di timnas Portugal gitu. Itu faktor pertama. Jadi itu yang membuat ya ini nama-nama Sambilo kok nggak di Belgia juga nggak jadi apa-apa. Jadi yang kedua, rataan usia pemain yang sudah dijual Arsenal itu melewati average 25 tahun ke atas. Jadi resale value-nya itu sudah sangat kecil. Karena kita ngomongin kalau lu udah 25 tahun ke atas, lu udah nggak bisa lagi jual potensi. Karena lu udah bukan dikonsider sebagai pemain muda, tapi pemain udah jadi. Beda banget sama Chelsea kawan kita. Semua pemain yang dijual mayoritas tuh di bawah 25 tahun my friend. Jadi dia masih bisa melihat ini tuh potensi kedepannya masih bisa excel, masih bisa mencapai level tertentu. Tapi kalau udah 25 kayaknya udah jadi deh, udah mateng dah gitu. Dan yang terakhir, pemain-pemain ini itu miskin menit bermain. Baik ketika dipinjamkan maupun ketika dia tidak dipinjamkan. Contoh klasik Alexander Zinchenko. Kenapa sih susah banget jual Zinchenko? Orang dia di Carabao aja gak main, di FA aja jarang main, apalagi di Liga Inggris. Terus gimana lu mau offload? Beda banget sama Chelsea, sama City, sama Liverpool yang every now and then pemain-pemain yang memang surplus requirements ini itu main di Carabao, main di FA, dan main di turnamen-turnamen yang lain yang di regard less important ketimbang Liga Inggris dan juga Liga Champions gitu. Itu kurang lebih secara analisa. Ya semoga bisa memberikan enlightenment buat kalian. Silakan bergabung di kolom komentar kalau kalian memiliki pendapat yang berbeda. Dan sekarang kita masuk ke Serie A. Inter Milan yang memiliki pemain baru dalam diri Manuel Akanji ya. Di hari pertamanya sebagai pemain Inter Milan, Akanji menyampaikan statement harapannya untuk bisa membawa kembali juara Liga Champions di Inter Milan. Dia bilang, "Saya harap kami atau dalam kurung Inter bisa kembali masuk ke final Liga Champions dan menjuarainya lagi. Saya ada di sana saat berhadapan satu sama lain ketika masih membela City 3 tahun yang lalu. Jadi saya harap musim ini akan jadi giliran Inter untuk memenangkannya. Saya bisa menjadi bagian di dalamnya." Yang disampaikan rasa optimis yang tentu sebagai pemain baru harus memberikan level of trust ya, dan juga spirit baru ke dalam tim yang akan dibelanya. Namun di saat yang berbeda itu memang di minggu ini setelah kekalahan atas Udinese itu Christian Cifu berada dalam under pressure. Jadi media-media Italia, Gazzetta dello Sport, Tutto Sport, kemudian macam-macam itu memberikan headline-headline yang cukup pedas untuk kekalahan Inter atas Udinese, terutama ditujukan kepada Christian Cifu. Dan senior figure di sepak bola Italia, Arrigo Sacchi, itu angkat bicara dan mencoba memberikan penilaian yang cukup balance. Dia bilang gini, kritikan untuk Cifu tidak terelakkan jika Anda adalah pelatih Inter Milan dan Anda kalah di kandang melawan Udinese. Inter sudah setengah jalan, mereka bukan lagi timnya Simone Inzaghi, namun mereka juga belum menjadi timnya Cifu. Lakukan segala cara agar kamu bisa masuk ke dalam pikiran pemain dan yakinkan mereka untuk mengikutimu. Saat ini Inter tidak harmonis dan tidak seimbang. Itu yang disampaikan oleh Arrigo Sacchi. Nah, menurut gua nanti adalah penilaian sesungguhnya itu nanti ketika tanggal 13 September saat bertemu Derby di Italia, saat Inter Milan bertemu Juventus, di mana Juve kalau nggak salah tuh belum kebobolan deh beberapa pertandingan ini, cukup solid ini bertahannya, dan ketemu Inter seperti apa nanti perubahan taktik atau mungkin improvement yang bisa di-deploy oleh seorang Christian Cifu di laga yang maha krusial ini ya. Sekarang kita masuk ke AS Roma. Banyak juga di kolom komentar yang mulai marah-marah, "Bang, kok nggak dibahas, Nah, ini gue bahas nih. Dibahas itu ketika ada tujuannya atau ada pack-nya. Pack-nya itu adalah ada sesuatu informasi yang baru, yang current, yang breaking news, atau sesuatu yang bisa kita analisa bersama. Nah, yang baru nih sekarang dari Roma itu adalah terjadinya friksi ya. Yang terjadi antara Director of Football Roma itu adalah Massara dengan pelatih kepala Roma itu adalah Gianpiero Gasperini ya. Ini terjadi sebuah friksi antara kedua sosok ini
yang dipicu oleh tidak puasnya Gasperini dalam aktivitas transfer yang dilakukan oleh Massara. Ya kita semua tahulah striker nggak datang, yang datang cuma Evan Ferguson, itu pun pinjam ya. Akhirnya dia nggak bisa mengoffload Dovbyk, nggak bisa dapat replacement. Kemudian juga terakhir itu Sancho gagal gitu. Jadi banyak posisi-posisi yang krusial yang diinginkan secara khusus oleh Gasperini tidak bisa dideliver oleh seorang Massara, dan itu yang memicu akhirnya terjadi ketegangan. Saat ditanya oleh wartawan Gazzetta dello Sport ya tentang terjadinya friksi ini, Gasperini angkat suara. Dia bilang dia menolak untuk mengkonfirmasi tentang gue berantem atau enggak nih gitu. Dia jawab, dia bilang kami memiliki dua pekerjaan yang berbeda. Saya paham kesulitan di transfer market dan kapan harus menawar dan menggertak. Kalau menggertak tuh ibaratnya di transfer market kayak lu lagi mau belanja, lu tawar murah, penjualnya nggak mau kasih, lu pergi dulu nih biar dipanggil. Nah kurang lebih kayak gitu. Nah maksudnya Gasperini itu di sini di situ ya. Saya tidak terlibat dalam penawaran karena itu bukan tugas saya, tugasnya Massara dalam hal ini. Namun harus ada sinergi antara pelatih, klub dan sporting director. Nah di sini nih letak sindiran-sindiran halus yang diberikan oleh Gasperini untuk bisa dipahami oleh Massara. Dan sebenarnya ini sempat panas karena Massara sempat mengancam untuk resign ya ke pemilik klub gitu, karena merasa Gasperini ini kok ngatur-ngatur gue gitu, kok mengkritik pekerjaan gue gitu. Dan Gasperini ini orang yang frontal dan kita semua tahu seperti apa track recordnya dia di Atalanta ya. Lu gak bisa ngelawan dia, cuma dia orang nomor 1 di Atalanta. Pemain mencoba untuk bisa melawan dia tuh gak bisa, kalah semua gitu. Dan mungkin salah satu dari requirements yang dia terima ketika membela Roma adalah lebih banyak suara dan juga opini yang harus diikutin dalam hal tentunya menentukan arah kebijakan bursa transfer gitu. Dan definitely pertama kerjasamanya dengan Massara di window pertamanya nih nggak smooth nih. Kita lihat nanti seperti apa, apakah akan menjadi api dalam sekam atau pelan-pelan bisa terjadi resolusi ya antara kedua sosok ini. Dan sekarang kita akan membahas dulu dua pemain anyar Juventus yang menjalani hari pertamanya juga. Itu adalah Luis Openda yang didatangkan dari Leipzig dan juga Edon Zegrova yang juga baru dihadirkan dari Lille. Yang pertama tentunya lagi anget-angetnya, Openda tentu lagi masih excited berbaju Juve. Itu dia menyampaikan di wawancara pertamanya setelah membela Juventus, berbaju Juventus, dia bilang, saya sangat senang, saya tahu ada kesempatan untuk tampil di sini bersama Juventus. Saya sampai tidak bisa tidur, anjay, menunggu kejelasan transfer ini. Lu yang gak bisa tidur, kita mah gak excited Openda sama lu. Yang diincar siapa, yang datang Openda. Kekuatan terbesar saya adalah kecepatan dan kekuatan. Ngaku-ngaku sendiri. Itu mah yang menilai kelebihan lu tuh orang lain. Ini mah dia promo sendiri. Aku pemain yang cepat, aku suka memanfaatkan ruang, dan saya harap bisa membawa ini ke dalam tim, mencetak sebanyak mungkin gol untuk tim ini. Itu yang disampaikan oleh statement Openda pertama di kanal sosial medianya Juventus. Begitupun dengan Edon Zegrova, ini yang digadang-gadang akan men-challenge ya Francesco Conceição untuk satu spot starting 11 di skema 3-4-2-1-nya Igor Tudor. Nah, Zegrova juga bilang, jujur transfer ini bagaikan mimpi yang menjadi kenyataan. Ini momen yang luar biasa untuk saya dan keluarga. Saya merasa bangga dan terhormat bisa memakai jersey ini. Aku akan memakai jersey Juventus dengan bangga dan memberikan yang terbaik bagi tim ini. Nah, kehadiran dua pemain ini sekaligus melengkapi kedalaman skuad yang dibutuhkan oleh Juventus mengarungi 3 kompetisi sekaligus. Kita lihat secara skema opsinya, karena dengan bertahannya Dusan Vlahovic yang nggak kemana-mana, yang menurut gue ini adalah sebuah miss opportunity untuk tim-tim lain ya, untuk bisa mendapatkan seorang striker berkualitas. Itu menjadikan kedalaman Trisula ini ada 2 posisi di setiap ada 2 pemain di setiap posisi ya. Jonathan David bergantian dengan Dusan Vlahovic yang sudah di 2 pertandingan terakhir seperti itu, selalu tampil Vlahovic di menit-menit ke-60, 70. Kemudian Conceição ini 2 pertandingan pertama tuh belum maksimal, dan
Zegrova itu emang udah biasa main nama Jonathan David. Nah ini akan men-challenge satu posisi starting 11 karena secara penampilan nggak terlalu efektif si Conceição di 2 match pertama, dan definitely Zegrova dinilai itu siap untuk langsung main. Makanya Juve membayar 25 juta euro untuk langsung mendatangkan dia. Padahal kan sebenarnya musim depan tuh udah free, udah nggak perlu bayar. Kenapa Juve sampai keke harus ngeluarin mahar untuk bisa mendatangkan dia? Itu kan berarti di regard sangat spesial pemain ini. Lanjut Openda. Openda ini bisa jadi main sebagai inside forwards, bisa main sebagai second striker, bisa main sebagai ujung tombak gitu. Karena dia adalah tipe striker yang bisa pegang bola dan bisa memanfaatkan space dan ruang untuk memulai counter attack yang bisa menyerang space yang lebar gitu. Nah, berarti itu membuat dia bisa menjadi pengganti opsi Kenan Yildiz, maupun bisa dirubah nih formasinya jadi 3-4-1-2 di mana Openda yang menjadi penopang dari striker utama dan sebagai trequartista itu bisa ditempatkan Kenan Yildiz atau Zegrova dalam hal ini. Itu secara opsi buat para fans Juventus. Dan sekarang gue ingin menganalisa ya sebuah pemikiran yang menurut gue kayaknya ini make sense juga. Ini gue ingin berdiskusi dengan kalian. Apakah kalian setuju? Atau menurut kalian ini kebetulan aja bang. Tapi menurut gue ini pantas untuk dibahas. Kenapa? Karena berhubungan dengan perilaku teman-teman ya. Ada sebuah fenomena yang terhighlight di jendela transfer ini, bahwasannya pemain-pemain yang berkelakuan cukup quote unquote willing untuk berantem sama timnya sendiri justru lebih mendapatkan apa yang mereka inginkan ketimbang pemain yang bersikap gentleman dan menghormati rekan setim dan klub yang membelanya, klub yang membayarnya secara profesional ya. Gue bilang aja deh, nice guys finish last di bursa transfer kali ini ya. Kita coba analisa lewat yang pertama dulu, tweet dari Michael Owen yang menurut gue, terlepas dari dia sering mengincar sensasi, ini pemain yang nggak main banyak di klub besar tapi nggak pernah jadi legend di tim manapun. Justru dia selalu meninggalkan timnya dengan dibenci, tidak menjadi legend di Liverpool. Padahal gila, dia kontribusinya buat Liverpool lumayan gede. Real Madrid apalagi gitu kan. Jadi nggak jadi legend juga di MU karena masuk ke MU udah, dan dibenci di Newcastle United. Kalian bayangin aja, ini pemain bagus, pernah menang Ballon d'Or loh gitu, dan selalu memberikan statement-statement yang tapi hari ini menurut gua statementnya dia logik ya. Jadi pengen gua bahas ini. Dia bilang behave badly and get the move you want ya. Bersikap buruk dan Anda akan mendapatkan transfer yang Anda inginkan ya. Behave like a gentleman and miss out on the opportunity of a lifetime. Justru bersikap seperti seorang gentleman akan menghasilkan hilangnya kesempatan sekali seumur hidup. Hilangnya kesempatan transfer sekali seumur hidup. No prizes for guessing how players will act in the future if this is the results. Jadi bukan lagi sebuah kejutan untuk kita menebak seperti apa pemain-pemain bola akan bertindak ya terhadap bagaimana mereka memaksakan transfer di masa depan berdasarkan dari apa yang terjadi di bursa transfer. Coba kita cari dan ulik persamaannya ya. Jadi pemain-pemain yang justru mogok latihan, memaksakan transfer, put on transfer request, bikin statement di sosial media, bikin toxic, justru mendapatkan semua keinginan yang kepindahan yang mereka inginkan. Kita mulai dari Victor Gyökeres di Sporting. Sampai mogok nggak mau ikut pramusim, ya. Sampai bener-bener nggak mau bilang keluarin statement nggak mau pakai baju Sporting lagi. Berantem sama presidennya sampai ngeluarin statement gitu. Akhirnya apa? Forcing move dan pindah ke Arsenal. Dapat nggak move-nya? Dapat teman-teman. Pindah kawan kita ke Arsenal. Ya, benar juga. Gak dia doang. Ada juga kawan kita namanya. Ya, ada juga kawan kita yang baru saja ini, Isak. Sampai dibujuk sama owner PIF, Ryan, siapa lah itu namanya. Datang ke rumahnya. Datang ke rumah Isak, dia bilang, cobalah dipikirin lagi lah Isak. Kita butuh kau, dia bilang. Nggak masuk lah bang, dia bilang gitu. Mau pindah ke Liverpool aku, dia bilang. Jadi akhirnya ini
keluarin statement di sosial media bahwasannya dia merasa ada janji yang diingkari, dia merasa begini begitu gitu kan, nggak dikasih kontrak baru yang memang dia sempat dijanjikan lah, mogok nggak mau ikut bagian dari first team lah, dan apa yang terjadi? Dapat keinginannya pindah ke Liverpool, my friend, gitu, bener dong. Dan berikutnya ada kawan kita juga nih yang pakai baju Aston Villa ya untuk memaksakan pindah ya, sampai pakai baju Aston Villa, gila nggak lu ya? Dan di akhir penghujung penutupan bursa transfer dapat nggak move? Dapat, pindah Garnacho, pindah. Sampai selain tim manapun yang nawar dia mungkin dengan mahar, bahkan dengan mahar transfer yang lebih tinggi, ditolak sama Garnacho. Gue maunya cuma ke Chelsea, dia bilang. Dapat nggak akhirnya? Terwujud ya teman-teman. Dan terakhir ini juga sama, Yohan Wissa di Brentford, dia nggak mau ikut pramusim, dia keluarin statement juga, dia curhat sama kayak si Alexander Isak, diikutin nih blueprintnya nih sama dia nih, dan akhirnya mendapatkan juga keinginan dia untuk pindah ke Newcastle. Sementara para gentleman kita teman-teman ya bersikap dengan menghormati tim, bersikap tidak ada keluarin statement sosial media, menghormati rekan setim. Dapat nggak move yang dia ingin? Enggak. Contohnya Mark Gehi mah nggak ada. Dia bilang post sosial media, gue pengen pindah ini apa segala macam, nggak menghargai rekan setim. Dia act dengan gentleman, dengan goodwill, menghormati Crystal Palace. Bahkan teman-teman tahu nggak? Pertandingan kemarin dia tahu nih Liverpool nawar dia masih main. Kalau dia cedera gimana? Pasti kan bisa collapse move-nya. Biasanya tuh kayak nggak mau, ya itu dia latihan aja nggak mau biar bisa pindah. Ini dia masih main. Edan nggak? Bikin gol lagi kan kemarin kalau nggak salah lawan apa ya, gue lupa. Di pertandingan terakhir dia bikin gol gitu. Dan bagus golnya gitu. Jadi maksud gue, lu behave like a gentleman. Mimpi lu untuk pindah tuh justru nggak kejadian. Dan kalau kita tarik berapa musim sebelumnya, itu juga kejadian sama Harry Kane yang pernah gagal pindah ke City atau Madrid yang udah nawar 100 juta pound kalau nggak salah. Ya Spurs nggak mau, langsung dinaikin sama Spurs. Dan dia bahkan nggak mau strike, nggak mau mogok latihan, dia tetap paling awal sampai di sesi latihan, tetap behave like a professional. Dan ya itu akhirnya nggak mendapatkan kepindahan yang dia inginkan gitu. Ya kurang lebih seperti itu, kurang lebih analisanya. Bagaimana menurut kalian? Nah ini mungkin ya jadinya ya pemain-pemain Gen Z nih yang baru-baru nih nanti nih bakal berperilaku kayak Garnacho semua ya. Gue pakai baju ini aja pakai baju Ascoli gitu, saya tuh gue pakai baju apa namanya yang ini yang skena gitu, gue pakai baju Leeds United gitu misalnya ya. Jadi ntar begitu tuh gitu. Tapi masuk akal sih menurut gue. Yang disayangkan sebenarnya kalau dulu jarang lah bisa terjadi hal-hal seperti ini. Ya dan itu dia diskusi yang ingin gue sampaikan kepada kalian. Seperti apa pendapat kalian? Apakah sepakat atau punya pendapat yang berbeda? Langsung bergabung di kolom komentar. Dan kita akan kembali lagi di episode besok. Jangan lupa buat ikutin menu-menu Subaton yang akan segera kita rilis secara full jadwalnya. Dan setiap minggu akan kita reveal siapa pemain yang akan kita wawancara. Dan ada satu legend juga ya kalau nggak salah. Ada satu pemain legend yang akan kita wawancara, cukup panjang, durasi 30 menit. Dan harusnya menarik yang ini, oke? Akhir kata tentunya kita akan kembali lagi di episode besok. And as always my friend, have a lovely day.